tanggal 1 Surabaya. Hari ini saya akan mendongengkan cerita rakyat Jawa Timur yang berjudul Sarip Tambah Oso, karya Fernando Hamonangan. Simak ya. Dahulu kala, pada zaman penjajahan Belanda, di sebuah desa Tambah Oso, hiduplah seorang ibu dan anak lakinya yang bernama Sarip. Sarip sejak kecil sudah tidak mempunyai ayah karena ayahnya yang dibunuh oleh Belanda. Warga di desa sana selalu ditindas oleh Belanda. Tenaga mereka diperas, namun upah yang diberikan tidak mencukupi kehidupan mereka. Sarip tidak bisa membiarkan Belanda melakukan warga semena-mena. Keesokan harinya, Sarip meminta izin keluar rumah kepada ibunya. Namun ibunya tidak tahu Sarip mau pergi kemana. Tiba-tiba ada kabar bahwa gudang penyimpanan makanan Belanda telah dibobol oleh pencuri. Belanda tidak tahu siapa yang mencurinya. Dan dikejutkannya lagi, di depan rumah rakyat banyak sekali makanan. Ibu Sarip yang mengetahui itu pun tahu bahwa Sariplah yang melakukan itu. Ternyata memang benar, Sariplah yang telah mencuri makanan di gudang Belanda. Setiap hari, Sarip selalu melakukan aksinya, hingga Belanda pun tahu bahwa Sariplah yang telah mencuri makanan mereka. Belanda langsung menangkap Sarip dan memasukkannya ke dalam penjara. Selama di penjara, ibu Sarip selalu menjenguk Sarip dan memberinya semangat agar tidak pantang menyerah. Setelah keluar dari penjara, Sarip tetap saja tetap melakukan aksinya. Belanda yang mengetahui bahwa Sarip telah mencuri makanan mereka langsung menangkap Sarip dan membunuhnya di pematang sawah. Mayatnya dibiarkan tergeletak di tanah. Warga yang tahu bahwa Sarip telah dibunuh merasa kehilangan karena Sariplah yang telah melindungi mereka. Ibunya Sarip yang mengetahui itu pun langsung bergegas ke pematang sawah dan mencari mayat Sarip. Setelah ketemu mayat Sarip, ibunya langsung memegang pundak Sarip. "Le, durung wayahe mati, Le." Seketika Sarip langsung bangkit kembali dan seperti tidak terjadi apa-apa. Malamnya, Sarip melakukan aksinya lagi. Belanda yang tahu bahwa Sarip telah bangkit kembali kaget karena padahal Sarip sudah dibunuh berkali-kali, namun tetap saja bisa bangkit. Belanda pun akhirnya mencari cara halus pendekatan ke keluarga Sarip. Salah satu saudara Sarip yang bernama Salim terbujuk oleh iming-iming Belanda. Penguasa Belanda pun langsung bertanya kepada Salim, "Hei Salim, apakah kau mau menjadi mandor pabrik gula?" Salim kebingungan karena tiba-tiba ia ditawarkan menjadi mandor pabrik gula. "Tuan, apakah bisa orang seperti saya menjadi mandor pabrik gula?" "Tentu saja bisa jika kau bisa membantu kami untuk melenyapkan Sarip agar Sarip bisa mati untuk selama-lamanya." "Tuan, tapi Sarip meskipun dibunuh berkali-kali, jika ibunya menemukan jasadnya, ia tetap bangkit kembali. Karena saat lahir, ari-arinya tidak dikubur, namun dimakan oleh ibunya, sehingga kematian Sarip ada di tangan ibunya." "Lalu bagaimana cara agar Sarip bisa mati?" "Mudah sih, Sarip bisa mati untuk selamanya jika ditembak menggunakan peluru emas yang sudah direndam darah babi, lalu tubuhnya dipenggal dan dibuang ke dua sungai yang berbeda. Dengan demikian, ibunya tidak akan bisa menemukan jasadnya."
Baiklah, saya pegang kata-katamu. Awas saja jika kau bohong. Penguasa Belanda yang mengetahui itu langsung menyuruh prajurit-prajurit Belanda untuk menyiapkan peluru emas yang sudah direndam darah babi. Mereka pun langsung menangkap Syarif dan ditembak menggunakan peluru emas. Tubuhnya dipenggal, kepalanya dibuang ke Sungai Pepe, tubuhnya di Sungai Porong. Ibunya yang mengetahui bahwa Syarif telah dibunuh lagi kesulitan mencari jasadnya. Dan Syarif pun mati untuk selama-lamanya. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.